Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tembilahan, Dr. Andus Asmar. Yang terhormat Bapak guru yang hadir di sini. Yang terhormat Ibu pendamping pengajar praktek Ibu Siti Bulkis, SAG EPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Eni Kirana, SPD EPD. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-8 dan ke-9 yang saya hormati. Baik, puji dan syukur kita hadirkan kehadiran Allah SWT karena telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat mampu menghadiri forum diskusi kita visi dan prakasa perubahan sekolah dalam pendampingan praktek individu kedua bagi saya, yaitu Ade Erwin, guru penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah tentang diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Bulkis SAG EPD selaku pendamping guru penggerak. Kemudian Pak Andi Herwin SPD, guru penggerak SMK Negeri Tembilahan. Kemudian Bu Eni Kirana, wakil kepala sekolah bidang humas. Dan Bapak dan Ibu calon guru penggerak SMK Negeri 1 Tembilahan. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah SWT. Hari ini kita hadir di sini dalam kegiatan yaitu pendampingan individu kedua untuk Pak Andi dan menghadirkan Bapak-bapak Ibu calon guru penggerak. Ini mungkin belum hadir semua ya. Barangkali nanti dapat hadir pada kegiatan berikutnya. Alhamdulillah, Pak Andi sudah menjalani proses guru penggerak ini dan pendampingan kedua. Kemarin juga sudah wawancara untuk kegiatan yang apa namanya Pak Andi, poin 2.4 ya, 1.4 dan kami atau saya selaku kepala sekolah sangat berkomitmen untuk menjadikan guru penggerak sebagai motor di SMK Negeri 1 Tembilahan. Karena guru penggerak itu adalah seorang pemimpin pembelajar. Dia nanti akan menjadi agen perubahan. Bagaimana nanti membawa mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dalam rangka nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita melihat program guru penggerak ini amat bagus sekali Ibu Siti Bulkis. Inilah benar-benar guru yang sebenarnya diminta itu seperti ini. Dan program pemerintah ini sangat baik dan kita dukung. Kemudian mudah-mudahan nanti komitmen pemerintah untuk menjadikan guru penggerak menjadi guru, menjadi kepala sekolah juga itu terwujud. Dan kemarin dalam pelantikan kepala sekolah kemarin sudah banyak guru-guru penggerak yang dilantik menjadi kepala sekolah. Karena memang kepala sekolah yang dari guru penggerak itu lebih ke pembelajaran, kepemimpinannya. Jadi itulah core utama dari kegiatan belajar mengajar itu di sekolah kan itu. Jadi manajemen pembelajaran itulah yang amat penting
di suatu lembaga atau institusi pendidikan seperti sekolah ini. Kemudian pada hari ini mungkin Bapak Andi sudah memasuki kegiatan 2.1 ya, dalam forum diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Memang kemarin kita sudah membuat visi dan misi sekolah kita, tahun lalu kita merubah, sudah sekian lama belum berubah. Nah, saat ini visi dan misi kita adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah misi yang kita kemarin susun secara bersama-sama pada kegiatan pendampingan SMK Pusat Keunggulan yang dipimpin langsung oleh kemarin instruktur Ibu Endang Rahayu dari Direktorat Jakarta. Itu yang kita juga kemarin membuat peta jalan atau roadmap SMK 1 Pemilihan. Peta jalan itulah yang wujud dari visi dan misi sekolah. Nah, barangkali Pak Andi hari ini adalah pembelajaran tentang merancang visi dan cita-cita sekolah kita ya. Barangkali membuat planning dalam organisasi sebuah sekolah. Jadi selamat kepada Pak Andi untuk berdiskusi dengan pendamping yang hebat Ibu Siti Bulkis, dan mudah-mudahan Pak Andi dan yang lain-lainnya menjadi guru-guru hebat. Selamat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan 2 buah kata-kata untuk pendampingan individu kedua bagi saya. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan dari pengajar praktek Ibu Siti Bulkis dalam menyampaikan pendampingan individu pada hari ini. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saat ini. Mungkin saya langsung memimpin diskusi ya Pak ya. Saya sebagai moderator, di mana pada kesempatan ini kita bisa langsung membuka acara pertemuan kita pada hari ini, diskusi tentang visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik, adapun acara yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti dalam diskusi kita akan merumuskan kalimat-kalimat rumpang. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu Pak ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik di dalam proses pembelajaran daring ya. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Ya Bu, catatannya berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian meskipun ini menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu mengajar. Sehingga saya berharap nanti dalam diskusi ini semua pihak dapat ikut serta, berperan aktif. Nah, bagi Bapak calon Ibu guru penggerak, ini juga nanti merupakan pembelajaran yang akan Ibu jalani pada pendampingan individu 2. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita belajar dulu ya Ibu ya, dan semoga visi kita yang udah di sekolah ini nampaknya sudah berpihak sekali dan sangat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini
dapat berjalan dengan baik, dan semoga cita-cita kita bersama untuk warga sekolah, terutama anak murid kita, bisa kita capai dengan baik. Baik, selanjutnya saya serahkan diskusi ini langsung kepada CGP kita, CGP hebat, Pak Adi Arwin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu pendamping guru penggerak Ibu Siti Bulkis SAGPD telah memberikan sambutan untuk kegiatan kita pada siang ini. Baik, Bapak Ibu, calon guru penggerak angkatan ke-9 dan ke-8. Kita langsungkan buka forum diskusi. Ya, ini pastinya Bapak Ibu pernah berpikir, bahkan sebelum ikut penggerak itu ada visi misi atau niatan. Kenapa sih mau ikut guru penggerak? Iya, pasti terniat. Nah, sebelum kita memasuki visi misi, saya mau tanya, apa sih latar belakang Bapak Ibu mau menjadi guru penggerak? Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang mewakili untuk menyampaikan latar belakangnya. Silakan. Pak Iwan, bersedia? Iya, boleh. Silakan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari moderator atas diskusi yang awal ini. Dari pertanyaan tadi kita langsung mungkin ya, ditanyakan kenapa ingin ikut dalam guru penggerak. Mungkin kalau saya pribadi keinginan ikut dalam guru penggerak ini, ternyata seharusnya kita seorang guru itu harus ibarat itu peka terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah gitu. Mulai dari dulu kegiatannya workshop dari K13, sekarang ada yang model baru lagi, guru penggerak, kemudian lanjut nanti ada Merdeka Belajar. Informasi ini kan tentunya sering kita lihat baik di media sosial ataupun di media massa juga ya. Informasi-informasi daripada kebijakan yang kita tawarkan oleh pemerintah. Jadi kita berpositif thinking aja, ibaratnya, walaupun sebenarnya saya juga masih banyak tanda tanya. Apakah ini memang benar-benar programnya itu mantap, bagus, atau sama seperti kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya. Saya sebenarnya banyak juga meninjau banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang gagal gitu. Tapi nggak pernah diaudit, nggak pernah ada ibaratnya tuh peninjauan lagi kembali. Contohnya satu lah ya, contohnya seperti guru keahlian ganda. Guru keahlian ganda dulunya kami khawatir ya, bagi kami yang guru-guru yang mata diklat, yang JP-nya, jam pembelajarannya itu kurang, diharuskan kita mengambil keahlian ganda. Tujuan pemerintah itu agar kita sama, ibaratnya tuh ikut ini khusus untuk SMK ya, Bu ya, khusus untuk SMK, biar kita itu sama bisa mengajar seperti guru-guru kejuruan. Nah, dengan beberapa mungkin hanya setahun ya atau berapa, kita sudah punya sertifikat keahlian ganda, kita bisa mengajar ke lintas jurusan kita. Nah, ternyata program itu gagal pemerintah. Saya yang dulu kekurangan jam, ternyata bisa juga tanpa keahlian ganda. Ini mungkin tujuannya untuk sertifikasi ya. Sertifikasi saya tetap keluar. Nah, dikarenakan di satu sekolah itu, jika kita satu guru yang ibaratnya memegang mapel
tanpa ada guru yang lain, walaupun CP kita kurang daripada 24, tetap kita paling. Tapi palingnya itu terakhir-terakhir palingnya. Orang sudah semua menerima tunjangan. Kita sekarang Desember baru menerima tunjangan. Nah jadi saya bilang, kalian ganda yang dulu bagian dia mengambil, sudah nyala berebut sama guru-guru kejuruan yang lainnya, ternyata masih ada juga jalan keluarnya. Ya kita ini mungkin bercerita tentang kerjaan mereka. Dan ini juga ada kebijakan pemerintah yang baru mengenai pembelajaran pembelajaran daripada yang guru penggerak ini. Dan saya berpositif saja. Mungkin dari pembelajaran ini, mungkin utamanya untuk kemajuan daripada pembelajaran di sekolah. Jadi keinginan saya disitulah, ibaratnya mungkin ada teknik-teknik, metode-metode yang baru yang akan ditawarkan kepada kita calon guru penggerak. Makanya saya berminat untuk ikut. Jadi maksud saya kebijakan itu mungkin ada juga yang kedepannya nanti akan mengarah yang lebih bagus lagi gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Ibu, saya Yuliana, guru bahasa Inggris di sini. Saya ikut tes guru penggerak angkatan 8 dan udah melalui beberapa tes. Insya Allah Jumat depan tes wawancara. Silakan lulus Bu. Oke, jadi untuk alasan kenapa saya ingin mengikuti program guru penggerak ini, tentunya ada dua motivasi. Yang pertama itu motivasi dari luar, itu dari teman-teman, tentunya guru pengajar yang lainnya, teman-teman yang lain seperti Pak Andi, kayak Ibu Siti Komaria yang memang sudah mungkin udah jadi instruktur ya Pak Andi ya? Fasilitator. Oh, fasilitator, oke. Oke, jadi Ibu Siti dan Pak Andi itu kasih motivasi yang luar biasa. Ikut aja Kak, ya, Kakak pasti bisa, gitu kata si Pak Andi. Dan saya juga kan kemarin baru selesai tahun lalu itu ikut PPG ya. Alhamdulillah juga lulus PPG-nya. Jadi teman-teman PPG ini pada ramai yang ikut. Nah mereka bilang ini bagus baru penggeraknya karena sebagian sudah ikut. Kita sudah bisa melalui PPG yang alhamdulillah luar biasa. Dan yakinlah bahwa kita juga bisa untuk mengikuti guru penggerak ini walaupun katanya guru waktunya lebih lama yaitu 9 bulan. Dan kita nggak tahu ya apakah nanti 9 bulan itu sekitar 6 bulan ya Bu ya. Oke, yang pasti kita jalani dan saya ambil positifnya. Ini pasti akan ada good effect-nya untuk kita sendiri gitu ya Bu. Jadi saya berharap dengan ikut guru penggerak ini saya bisa upgrade diri. Saya pengen lebih tahu lagi tentang gimana sih jadi pendidik yang baik itu. Dan selama ini memang so far sudah berusaha. I have done my best ya in my version. Di versi saya sudah berusaha melakukan yang terbaik dan saya yakin masih banyak sekali kekurangan. Jadi mudah-mudahan dengan ikut guru penggerak ini kita bisa meningkatkan diri lagi sebagai guru untuk bisa menjadi yang terbaik untuk siswa kita tentunya. Oke, jadi motivasinya dari luar, dari teman kerja, dari teman-teman PPG dulu, dan alhamdulillah saya juga sangat berkeinginan karena saya ingin mencoba hal yang baru seperti itu Ibu. Oke, saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Ibu, saya Aulia Afika. Saya juga guru bahasa Inggris sama dengan Pak Yuri dan Pak Andi ya, siap. Jadi di sini tadi ditanyakan bahwa apa sih motivasi untuk mengikuti calon guru penggerak. Jadi sama, saya juga ada beberapa alasan kenapa saya mau mengikuti CGP ini. Sebab yang pertama selain didukung oleh faktor lingkungan, teman-teman yang mendukung bagaimana
di CGP, khususnya Mr. Ardia dan Yuli. Selain itu juga saya ingin mengembangkan diri saya, melatih jiwa kepemimpinan saya, membentuk jiwa kepemimpinan saya, agar nantinya bisa diaplikasikan ke dalam pembelajaran baik di lingkungan saya di sekolah ataupun di sekitar saya. Selain itu juga saya ingin mengembangkan keprofesionalan saya secara berkelanjutan. Saya juga sama dengan Meng Yuli kemarin mengikuti PPG, kami sama-sama lulus dan berjuang bersama di 3,5 bulan tadi. Jadi kami sama-sama saling support bahwa ayo kita melangkah lebih maju, kita ikut calon guru penggerak. Karena sebagai guru kan tidak mungkin kita monoton mengajar aja sampai pensiun gitu kan Bu. Pastinya kita ada jenjang yang harus kita naik satu persatu selama kita berkarir menjadi seorang guru. Jadi itu salah satu visi saya untuk mengikuti calon guru penggerak. Terima kasih. Saling support system. Sebentar, saya 1 tahun sertifikasi. 1 tahun saya kuliah. Dulu ada program Iya. di BM Bariku. Saya di Lampung, jauh. Oh gitu, selalu ya Bu. Baik, terima kasih atas background Bapak Ibu telah memberikan beberapa inspirasi dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu angkatan 8 dan angkatan 9 itu bisa bergabung di guru penggerak untuk melampatkan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Baik, setelah saya dengarkan dari Bapak Ibu latar belakangnya, kita cobalah mengisi kalimat yang rumpang ini. Ada beberapa ini kalimat yang sudah disusun sedemikian rupa, tapi Bapak Ibu yang bisa menjawabnya, ya, sebagai pengingat kita. Ini Bapak Ibu yang bisa menjawabnya ya, sesuai dengan kapasitas yang Bapak Ibu kuasai. Baik, yang pertama kalimat rumpang ini adalah kita membimbingkan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu impikan? Ada berakhlak, berkarakter, berkompeten. Iya, benar. Sesuai dengan slogan sekolah kita SMK 9, berakhlak, cerdas, dan kompeten. Iya, bagus. Makasih Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kira-kira apa Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah sosok pemimpin, generasi penerus bangsa, aset masa depan. Iya, hampir sama, sebagai generasi penerus bangsa ya. Oke. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Kita ini sebagai guru mengutamakan apa kepada peserta didik kita? Kenyamanan peserta didik bisa jadi dalam bentuk ilmu ya, beri rasa kenyamanan. Terus memberikan yang terbaik bisa, oke. Terus menjadi sosok yang menghamba kepada murid. Iya, tujuan kita sebagai guru penggerak. Iya, itu yang bisa kita utarakan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, pikir apa Bapak Ibu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki keunikan tersendirinya. Nah, oke, memiliki seperti itu disebut dengan iya. Iya, oke. Kita ada belajar namanya pelajaran diferensiasi nanti. Keunikan masing-masing murid. Ya, oke. Lanjut. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Membangun peserta kita. Membangun. Oke, bagus Bu, membentuk karakter agar siswa lebih baik. Oke, kita warga sekolah, untuk guru, staf tenaga pendidikan. Oke, selanjutnya kita paham bahwa pendidik apa? Iya, akan sukses dengan caranya masing-masing, didukung dengan guru-guru yang hebat di belakangnya yang membentuk karakter mereka ya Bu. Oke. Masih Bapak Ibu, ini adalah kalimat rumpang yang kita bisa menjadi pedoman untuk kita. Apa yang telah kita berikan sebagai guru dalam membantu peserta
peserta didik dalam mencapai impian dan cita-citanya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan Bapak Ibu itu dapat dikatakan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang mempunyai visioner dalam pemimpin dalam pembelajaran. Iya, dari kata-katanya dapat terlihat sangat bisa sebagai pemimpin pelajaran. Dari niat katanya di berat sudah ada. Ya, lanjut. Nah, ini pendapat ahli visi dan sudah kita pelajari nanti ya. Oke, lanjut. Oke, secara umum visi misi sekolah yang mempunyai gagasan dalam meningkatkan pendidikan dan seiring dengan visi misi guru penggerak. Jadi sekolah kita ini secara tidak langsung sudah sejalan loh dengan visi misi guru penggerak. Oke, ini pengertian dari visi dan misi sekolah, yaitu merupakan pandangan atau wawasan ke depan untuk menjadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Oke. Sedangkan misi sekolah adalah pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan bagi penyusunan program sekolah dan pengembangan kegiatan satuan unit sekolah yang terlibat dengan penekanan pada kualitas pelayanan peserta didik. Nah, benar, sesuai dengan ya. Oh, oke. Oke, sesuai dengan visi misi sekolah itu guru sebagai penghamba sekolah. Oh, ini sorry. Nah, lanjut. Oke. Next. Ini perbedaan visi dan misi sekolah. Kita tahu visi itu adalah kegiatan yang akan datang, sedangkan misi itu langsung dilaksanakan pada saat ini juga. Itu lebih garis besarnya ya Bapak Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Masih banyak Pak bukunya. Iya. Ini adalah visi misi SMK Negeri Sembilahan, yaitu visinya adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul untuk menghasilkan SDM yang berkompeten dan berdaya saing sesuai dengan profil Pancasila. Ya, ini sesuai arahan dari kepala sekolah, sudah divisi dan diubah dalam 2 tahun terakhir, karena sekolah kita adalah sekolah vokasi dan dimasukkan ke dalam profil belajar Pancasila karena sesuai dengan kurikulum merdeka kita. Misinya ini ada beberapa aspek, yaitu 6 di sekolah kita SMK Negeri Sembilahan. Yang pertama adalah kerjasama dengan stakeholder dalam mengembangkan program vokasi. Ya, yang kedua meningkatkan sumber daya sekolah melalui lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar dan kebutuhan sertifikasi. Ya, sesuai ada lembaga kita LSP. Yang ketiga menghasilkan tamatan yang kompeten di tingkat regional, nasional, dan internasional. Keempat, mengembangkan sistem manajemen dan literasi digital. 5, melakukan pemeliharaan dan penghematan sumber daya alam. 6, yang terakhir meningkatkan partisipasi warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, elok, rapi, jauh, asri, dan sehat. Ya, ini visi misi sekolah kita di SMK Negeri Sembilahan. Menurut Ibu PP, ada yang mau disampaikan? Sesuai pemaparan saya tanya ke Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita yang selama ini apakah sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Selaras sudah dengan cita-cita murid kita? Apakah sudah? Visi sekolah kita mundur, ini visi. Nah, sudahkah? Rasanya? Iya. Itu yang penting ya, karena sesuai dengan sekolah kita beralas, cerdas, dan kompeten. Iya, makasih Bapak Ibu. Jika sudah selaras dengan cita-cita pada poin tersebut, maka diskusi dapat dilanjutkan ke poin selanjutnya. Lanjutkan ya. Apakah yang ingin adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi misi sekolah kita? Kita dah buat ini sesuai dengan daya saing, kompeten, profil Pancasila, sesuai dengan kurikulum kita merdeka. Apakah ada yang ditambahkan, Bapak Ibu, untuk kita perbaiki atau gimana? Ya, sebagai revisi lah untuk kedepannya sesuai dengan perkembangan zaman, kita selalu ada perubahan ya. Oke, adakah?
Sudah pas kira-kira? Oh, sudah cakupannya ya. Sudah masuk ke namanya karena program Pancasila itu menguatkan ya. Kalau kita tinjau visi daripada SMK secara umum apa itu? Misalnya dari pemerintah gitu, menghendakinya SMK itu seperti apa? Kalau di Kalau kita tinjau, kan SMK itu kan sebenarnya kan bisa, kalau saya dengar-dengar itu kan bisa tiga, bisa melanjutkan, bisa bekerja, dan bisa berwirausaha. Oke. Kalau kita lihat dulu sebenarnya keinginan pemerintah itu goalnya ke SMK itu bagaimana gitu. Oke. Ya, Berarti jadi ibaratnya nanti jadi kita mengacu dulu keinginan pemerintah itu, setelah itu baru kita bagaimana untuk menghasilkan ibaratnya itu menghasilkan yang keinginan pemerintah itu bagaimana caranya. Kalau kompeten jelas. oke. Berarti ada yang dihasilkan ya Pak ya? Apa pengennya pemerintah dari SMK? Iya. Kalau SMA kan jelas ya, Melanjutkan. Kalau SMK PMW. PMW Iya. atau bagaimana keinginan pemerintah SMK sekarang itu bagaimana gitu? Oke. Pengennya itu apa? Pengen jadi apa? Iya. Beda dengan SMA Pak ya? Iya. Iya. Baru kita- Oke. Baru Bu kita masukkan tentang visi misi sekolah kita ya. Iya. Oke. Lebih besarnya kayak PMW, bekerja, berwirausaha dan melanjutkannya. Oke, melanjut kuliah. Oke, bisa kita perbaiki nanti ya Bapak. Kita sampaikan semacam gagasan dalam perbaikan dari visi misi Pak ya. Oke. Arah ke keinginan pemerintah itu pasti ada di pemerintah di untuk SMK itu tujuannya apa dia? Iya. Karena penyusunan itu juga nggak sembarangan. Iya. Kemarin maksud itu juga dikumpulkan semua prodi Bu ya, bukan hanya satu pihak. Iya. Semua prodi hadir dan sekaligus menampil dari direktorat. Ya, yang tadi saya tanya di visinya lagi ya. Kata-katanya sudah. Mungkin kalau di sini kan hanya secara umum ya, khususnya kan kemisi dan tujuan SMK. Kalau visi itu memang singkat dan jelas dan mengatur semua ya. Oke. Dari visi kan sudah terlihat juga kan ya visi kayak kita tadi. Berarti yang visi. Kan sudah terlihat semua kan. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Kalau memang ada yang mau ditambahkan mungkin di visi atau di Iya. Iya. di visi kita mungkin Sudah kompak agak kayak tuh. Oke. Berarti di visi kita udah fix ya, kita udah mencakup gitu ya. Sudah ada SDM, itu kan karakter, kompeten, oke. Ya, sama PMW kan. Secara sebelumnya karena kan dari Bu ini selaku Waktumas setelah disusun dengan kepala prodi dan dinamping oleh pihak inspektorat Bu ya. Berarti sudah sangat jelas sekali. Oke, untuk isinya ini misinya ini ada 6 rasanya dari sekolah kita. Apakah perlu direvisi atau tidak? Ini pertama yang kenyamanan stakeholder ya, yang punya pemangku kebijakan. Oke, meningkatkan sumber daya sekolah melalui lembaga sertifikasi ya LSP ya. Menghasilkan tamatan kompetitif, iya benar. Mengembangkan sistem manajemen dan literasi digital ya, sesuai dengan perpustakaan kita ada suatu kurikulum ya. Yang sangat giat dalam melaksanakan literasi baik dalam membaca maupun digitalnya. Terus yang 5 melakukan pemeliharaan sumber daya alam. Ya, ini gimana sumber daya alam? Maksudnya kayak disediakan keran, siswa itu menghemat air. Itu mungkin maksudnya dengan sumber daya alam ya. Oke, kayak di tangan kita semacam COVID kemarin kan itu dibuatkan sekolah macam keran air untuk cuci tangan. Nah itu mungkin kita sebagai guru sebagai monitor agar bisa menghemat sumber daya alam. Kan air itu kan air buat tanah, jadi kita bisa menghematnya. Mungkin itu. Yang terakhir meningkatkan aktivitas warga untuk menciptakan lingkungan yang
bersih, elok, ya sesuai ini ada di jurusan kita KPNS, maaf bukan jurusan tapi bidang. Nah, di sekolah itu KPNS, Komunitas Cinta Lingkungan Sekolah. Itu Bapak Ibu ini sudah pas kiranya? Oke, sudah pas. Selanjutnya Ibu. Oke. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa yang harus kita lakukan kira-kira Bapak Ibu calon guru penggerak? Inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama dalam mencapai visi sekolah. Kira-kira apa Bapak Ibu? Seperti bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya positif di sekolah kita, misalnya kayak tiap pagi berbaris ya, mungkin bisa seperti itu kan udah termasuk budaya positif ya, membuat kedisiplinan otomatisnya. Terus memberikan materi dengan bahasa yang simpel mungkin termasuk perubahan yang dilakukan ya, jadi termasuk mencapai visi misi kita. Iya bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Berkolaborasi. Apakah pernah sekolah kita membuat kolaborasi? Pernah. Kira-kira di mana tuh Bu? Oke, Ibu lebih kurang kayak semacam Islamir kita ini ya, caranya undang orang tua ya, itu kolaborasi Ibu ya, kerjasama kita kan mau mewujudkan karakter ya, kan bisa melihat karakter ya, yang lebih religius, mengundang jadi bisa partisipasi ya, melaksanakan kegiatan. Iya, itu Ibu. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan ya, yang akan kita sharing. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi misi dapat tercapai yang dilakukan oleh kita sebagai guru agar tercapainya visi sekolah? Kira-kira apa? Oh, kembali lagi ya, bisa melihat.